Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 500. Aku pengen tidur, gumamnya. Tidur lama. Biar gak mimpi. Azarin mengusap punggung kakaknya perlahan, ritmis, seperti menenangkan anak kecil. Tidur aja, katanya. Aku jaga. Alea tidak menjawab. Napasnya perlahan melambat, meski tubuhnya masih sesekali bergetar. Matanya terpejam, tapi alisnya tetap berkerut, seperti mimpi buruk selalu siap datang kapan saja. Perawat mendekat lagi, kali ini lebih hati-hati. Bu Azarin, katanya pelan. Kondisinya memang naik turun. Kadang tenang, kadang masuk ke fase pikiran berbahaya. Kalau ibu ingin, kunjungan bisa dilanjutkan besok. Azarin mengangguk pelan. Pandangannya tidak lepas dari wajah Alea. Dia sering bilang ingin mati. Tanyanya lirih. Perawat menghela napas. Pikiran itu sering muncul pada pasien dengan depresi berat dan trauma. Bukan berarti dia benar-benar ingin pergi. Kadang itu cara otaknya meminta berhenti dari rasa sakit. Azarin menggigit bibirnya. Dadanya terasa seperti diremas. Dia masih butuh waktu. Lanjut perawat. Dan rasa aman. Rasa aman. Azarin menunduk, menatap wajah kakaknya yang kini terlihat jauh lebih rapuh dari bayangannya selama ini. Dokter bedah yang dulu berdiri tegak di ruang operasi, kini terbaring dengan jiwa yang remuk, berusaha bertahan dari bayangan yang bahkan sulit dia ceritakan. Saat Azarin akhirnya melepaskan pelukan itu perlahan, Alea meringis kecil, tapi tidak terbangun. Azarin memakai cadarnya, lalu melangkah berat, tangannya masih gemetar. Di ambang pintu, dia menoleh sekali lagi. Alea terbaring dengan wajah pucat, napas tak stabil, dan luka-luka yang tidak terlihat mata. Di kepalanya, potongan-potongan kalimat Alea berputar, membentuk pertanyaan-pertanyaan yang belum berani dia ucapkan. Banyak pintu, bau pahit, lantai dingin. Orang-orang yang tidak mendengar kata jangan. Azarin mengusap dadanya yang terasa sesak. Jalan apa yang kamu lalui sampai kamu sehancur ini? Batinnya menjerit. 17. Fer, kondisi Kak Alea tuh separah itu loh. Suara Azarin pecah begitu pintu mobil tertutup dan mesin kembali menyala. Kadarnya pun dilepas lagi dengan tangan masih gemetar, dadanya naik turun tidak beraturan. Tapi gak ada satupun laporan ke kepolisian. Vera terdiam beberapa detik sebelum menekan pedal gas perlahan. Mobil keluar dari area parkir rumah sakit jiwa itu dengan kecepatan rendah. Dia tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras, sorot matanya tertuju lurus ke depan, seolah jalanan Sukabumi mendadak lebih penting untuk diperhatikan daripada perempuan di sampingnya yang nyaris runtuh. Azarin menoleh tajam. Vera menarik napas panjang. Kamu baru keluar dari tempat yang berat. Jangan langsung lompat ke kesimpulan. Aku bukan lompat, potong Azarin cepat. Aku dengar sendiri. Aku lihat sendiri. Itu bukan depresi biasa. Itu trauma, dan kondisinya parah. Mobil melaju melewati deretan pohon. Cahaya sore menembus kaca depan, tapi tidak satu pun memberi rasa hangat. Azarin menyandarkan punggungnya, menutup mata sesaat. Lalu bicara lagi, lebih pelan, namun jauh lebih menusuk. Dia ketakutan sama kadarku, Ver. Dia teriak soal diculik, soal pintu, soal bau pahit, soal orang-orang yang gak dengar waktu dia bilang jangan. Azarin tertawa kecil, getir. Kamu mau bilang itu semua cuma halusinasi? Vera menelan ludah. Setir sedikit bergetar di tangannya. Kak Alea itu dokter. Lanjut Azarin. Dia tahu mana mimpi, mana nyata. Cara dia bicara. Kacau. Iya, tapi kacau yang punya pola. Kayak orang yang kepalanya penuh potongan kejadian, tapi belum berani nyusunnya. Vera menghela napas, kali ini lebih berat. Trauma berat memang bisa bikin otak bekerja kayak gitu. Memori campur aduk. Kadang nyata, kadang distorsi. Jawaban aman, sahut Azarin dingin. Jawaban orang yang gak mau menyentuh akar. Mobil berhenti di lampu merah.
Vera memanfaatkan momen itu untuk menoleh. Aku mau kamu fokus satu hal dulu. Kakakmu hidup. Dia masih ada. Itu aja dulu yang penting. Azarin memandangnya tak percaya. Kamu dengar dirimu sendiri gak sih? Hidup tapi terbelenggu. Hidup tapi tiap hari pengin mati. Kalau itu aku pengin seseorang nyari tahu kenapa. Vera kembali menatap jalan. Lampu hijau menyala, mobil melaju lagi. Kenapa gak ada laporan polisi, Ver? Azarin mendesak. Kalau memang cuma hilang 2 hari, terus balik dengan kondisi kayak gitu, harusnya ada proses. Minimal dicatat. Dan terus apa? Vera menyela, nada suaranya mulai meninggi. Diseret ke ruang interogasi. Dipaksa nginget hal-hal yang bahkan belum sanggup dia ucapkan. Kamu kira itu bantu? Aku kira itu keadilan. Vera terkekeh pendek. Bukan tawa, lebih seperti desahan sinis. Keadilan versi siapa? Azarin terdiam sejenak. Kata-kata itu menancap, tapi tidak mematahkan tekadnya. Versi orang yang disakiti. Kadang, kata Vera pelan, keadilan justru jadi luka kedua. Azarin mengepalkan tangan di pangkuannya. Kamu selalu punya kalimat cantik buat nutupin sesuatu. Dan kamu selalu terlalu berani buka sesuatu sebelum siap, balas Vera cepat. 18. Hening jatuh di antara mereka. Mesin mobil berdengung konstan. Azarin menatap jendela, melihat pantulan wajahnya sendiri. Mata sembab, kulit pucat, wajah seorang ibu yang baru saja meninggalkan anak-anaknya di hotel demi menemui kebenaran yang tidak dia minta. Alea nyebut, mereka, katanya tiba-tiba. Jam makan, Ver. Bukan satu orang. Dia juga bilang, lagi. Jangan culik aku lagi. Itu bukan kata sekali. Vera mengerem sedikit lebih dalam saat melewati tikungan. Dan bau pahit. Azarin melanjutkan, seolah tidak mendengar. Bukan bau darah. Bukan bau rumah sakit. Bau pahit itu spesifik. Kayak obat. Atau minuman. Vera menggigit bibirnya. Tangannya mencengkeram setir lebih kuat. Kamu tahu sesuatu? Kata Azarin lirih, tapi nadanya tajam. Aku kenal kamu. Kalau ini cuma asumsi kosong, dari tadi kamu udah bantah. Tapi kamu diam. Kamu muter jawaban. Vera menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Aku tahu secukupnya untuk tahu kalau kasus ini gak sesederhana yang kamu pikir. Cukup untuk tahu, tapi gak cukup untuk bilang ke aku. Azarin menoleh cepat. Aku adiknya. Dan itu justru masalahnya, sahut Vera. Kamu terlalu dekat. Terlalu terlibat. Kamu bisa hancur. Azarin tersenyum tipis, pahit. Aku udah hancur, Ver. Dari tadi siang. Mobil melambat ketika memasuki jalan yang lebih sepi. Bangunan rumah sakit sudah jauh di belakang. Tapi bayangannya masih menempel kuat di kepala Azarin. Kalau ini dibawa ke polisi, kata Vera akhirnya, banyak hal yang harus dibuka. Banyak orang yang harus dipanggil. Banyak versi yang akan muncul. Dan di tengah itu semua, Bu Alea harus dihadapkan pada pertanyaan yang bahkan sekarang aja bikin dia gemetar. Dan kamu pikir menutupinya itu lebih baik? Bukan menutup, bantah Vera. Menunda. Azarin tertawa kecil. Menunda itu sama aja nunggu luka infeksi. Vera menggeleng. Kadang luka perlu waktu sebelum dibersihkan. Kalau dipaksa sekarang, bisa tambah parah. Azarin menoleh, matanya berkaca-kaca. Kamu ngomong kayak orang yang udah mutusin kalau rasa sakit Kak Alea itu harga yang harus dibayar. Vera terdiam lama. Lalu berkata pelan, hampir berbisik. Aku ngomong kayak orang yang tahu betapa kejamnya sistem ke orang yang rapuh. Azarin memejamkan mata. Ingatan wajah Alea terlintas lagi. Cara kakaknya mencengkeram bajunya. Cara dia berkata ingin mati seolah itu hal paling wajar. Aku gak bisa pura-pura gak dengar itu semua, ucap Azarin. Aku gak bisa pulang ke anak-anakku, senyum, lalu bilang ke diri sendiri, ya udah, fokus penyembuhan aja. Ada sesuatu yang salah, Ver.
Dan kamu tahu itu. Vera melirik sekilas. Dan kamu mau apa? Aku mau kebenaran. Walaupun kebenaran itu bikin banyak orang berantakan. Azarin menatap lurus ke depan. Aku lebih takut hidup di atas kebohongan. Mobil berhenti di lampu merah lagi. Kali ini lebih lama. Vera menghela napas, memijat pelipisnya sebentar. "Sa," katanya akhirnya, lebih lembut. "Aku mohon. Jangan sekarang. Kakakmu baru sedikit tenang. Kamu baru aja lihat kondisinya. Kalau kamu mulai mengguncang semuanya, efeknya bisa ke dia. Dan ke kamu." 19. Azarin menggeleng pelan. "Aku gak minta kamu bongkar sekarang. Aku cuma minta kamu jujur. Ada alasan lain kenapa ini gak dibawa ke polisi, kan?" Vera menatapnya lama. Tatapan yang penuh pertimbangan. Lalu dia mengalihkan pandangan lagi. "Ada banyak pertimbangan. Yang gak bisa kamu sebut. Yang belum saatnya kamu ahu," jawab Vera tenang, tapi tegas. Azarin tersenyum miring. "Atau yang kamu takutkan kalau aku tahu?" Vera tidak menjawab. Sunyi kembali jatuh. Tapi kali ini bukan sunyi kosong. Sunyi yang penuh ketegangan, seolah udara di dalam mobil mengeras. Azarin menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. "Aku gak akan berhenti, Ver. Aku tahu. Aku akan cari tahu sendiri." Vera mengangguk pelan. "Aku juga tahu. Dan kamu gak akan selalu bisa menghalangiku. Aku juga gak berniat selamanya," kata Vera lirih. "Aku cuma pengin kamu dan Bu Alea selamat." Azarin menoleh. "Selamat versi siapa?" Vera tidak menjawab lagi. Lampu hijau menyala. Mobil kembali melaju, membawa dua perempuan dengan tujuan yang sama namun langkah yang berbeda. Di kepala Azarin, potongan-potongan kata Alea terus berputar, membentuk bayangan yang semakin jelas, semakin mengganggu. Dan satu hal diyakini sepenuh hati. Jika kebenaran ini terus ditunda, suatu hari dia akan menuntut harga yang jauh lebih mahal. Lampu hotel sudah terlihat dari kejauhan ketika mobil akhirnya berbelok memasuki area parkir. Azarin tidak langsung bergerak. Tangannya terangkat perlahan, meraih cadar yang sejak tadi terlipat rapi di atas pangkuannya. Dia mengenakannya pelan-pelan, menutup wajahnya kembali, menyembunyikan mata yang masih menyisakan merah dan sisa gemetar. Cadar itu bukan sekadar penutup, tapi tameng. Batas antara dirinya dan dunia yang terlalu banyak tahu. Vera sudah mematikan mesin ketika suara sabuk pengaman Azarin terdengar dilepas. Namun sebelum pintu dibuka, Vera bicara. "Sa." Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu yang tertahan di sana. Bukan larangan, bukan juga perintah. Lebih seperti peringatan yang dibungkus kehati-hatian. Azarin menoleh. "Kenapa?" Vera memutar badannya sedikit, menghadap Azarin sepenuhnya. "Kadang," katanya pelan, "ada pintu yang memang kelihatannya perlu dibuka. Tapi gak semua orang siap berdiri di balik pintu itu." Azarin menyipitkan mata. "Kamu ngomong apa?" Vera tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Aku cuma mau bilang, ada hal-hal yang kalau 20. Kamu dorong terlalu keras, bukan cuma isinya yang tumpah. Tapi orang-orang di sekitarnya juga bisa ikut hancur." Azarin menghela napas pendek. "Kamu lagi-lagi nyuruh aku mundur." "Aku nyuruh kamu mikir," sahut Vera cepat. "Beda." Azarin bersandar ke kursi. "Aku udah mikir sejak tadi bertemu kakakku. Dan makin aku mikir, makin jelas satu hal, aku gak bisa pura-pura gak lihat apa yang aku lihat." Vera mengangguk pelan. "Aku tahu. Terus kenapa kamu masih ngomong kayak gini?" Vera menatap kaca depan, lalu berkata lirih, "Karena ada orang-orang yang kalau merasa dunianya terganggu, reaksinya gak bisa ditebak." Azarin menoleh lebih tajam. "Kamu ngomong soal siapa?" Vera tertawa kecil, tanpa humor. "Nah, itu dia. Kalau kamu sudah sampai bertanya seperti itu, berarti kamu sudah melangkah cukup jauh." Azarin terdiam beberapa detik. Detak jantungnya terasa kembali naik.
Kamu takut sama seseorang, Fer? Vera tidak langsung menjawab. Dia meraih ponselnya, mengecek layar yang gelap, lalu meletakkannya kembali. Aku takut sama situasi, jawabnya akhirnya. Sama ledakan yang gak kelihatan tapi bisa muncul kapan aja. Kamu berlebihan. Semoga, balas Vera singkat. Hening kembali jatuh. Dari luar, suara mesin mobil lain terdengar, disusul tawa pelan beberapa tamu hotel. Dunia berjalan normal. Terlalu normal untuk apa yang baru saja Azarin alami. Aku cuma mau kamu ingat satu hal. Lanjut Vera. Kamu itu ibu dari 3 anak. Apapun yang kamu lakukan ke depan, dampaknya gak berhenti di kamu. Azarin mengangguk kecil. Justru itu kenapa aku gak bisa berhenti. Vera menoleh cepat. Apa maksudmu? Karena kalau aku diam. Suara Azarin merendah. Aku lagi ngajarin anak-anakku suatu hari nanti untuk menutup mata waktu orang yang mereka sayang disakiti. Vera terdiam. Kata-kata itu mengenai tepat di titik yang sulit dia bantah. Katanya akhirnya, lebih pelan, lebih personal. Aku bukan musuhmu. Tapi ada hal-hal yang memang belum waktunya kamu bongkar. Bukan karena kamu gak berhak tahu. Tapi karena ada orang yang gak akan terima kalau kamu tahu. Azarin tersenyum tipis di balik cadar. Kamu tahu apa yang paling bikin aku takut? Apa? Bukan kemarahan orang-orang itu, jawab Azarin. Tapi kalau suatu hari aku sadar, aku terlambat. Vera menghela napas panjang. Kamu keras kepala. Mungkin, sahut Azarin. Atau mungkin aku cuma adik yang gak mau ninggalin kakaknya sendirian di neraka. Kalimat itu membuat Vera menunduk. Tangannya mencengkeram setir mobil hingga buku tangannya memutih. Kalau kamu melangkah, kata Vera perlahan, pastikan kamu tahu kapan harus berhenti. 21. Azarin meraih gagang pintu. Aku gak janji. Vera tersenyum pahit. Itu yang bikin aku khawatir. Azarin membuka pintu. Udara sore Sukabumi menyambutnya, hangat dan biasa. Dia turun dari mobil, berdiri sebentar di samping pintu yang masih terbuka. Sebelum menutupnya, dia menoleh. Ver, iya. Kalau suatu hari nanti aku jatuh terlalu jauh, ucap Azarin tenang, aku harap kamu gak bilang kamu sudah memperingatkanku. Vera menatapnya lama. Aku harap hari itu gak pernah datang. Pintu mobil tertutup. Azarin melangkah menuju pintu hotel dengan langkah yang tampak tenang, meski di dalam dadanya badai belum reda. Cadar menutupi wajahnya, tapi tidak menutupi tekad yang kian mengeras. Vera masih duduk di balik kemudi. Mesin mobil menyala, bergetar halus, tapi kakinya belum juga menginjak pedal gas. Tangannya bertahan di setir, jemarinya mencengkeram terlalu kuat, sampai buku-bukunya memucat. Pintu kaca hotel itu kembali tertutup. Azarin benar-benar menghilang dari pandangannya. Baru saat itu Vera mengembuskan napas panjang. Napas yang sejak tadi seperti ditahan paksa di dadanya. Dia bersandar ke sandaran kursi, lalu mengangkat kedua tangan ke wajahnya. Telapak tangannya menutup mata, mengusap keras dari dahi ke pipi, turun ke dagu, lalu naik lagi. Sekali, 2 kali, hingga berkali-kali. Seolah dengan cara itu dia bisa menghapus semua yang barusan terjadi. Rambutnya diacak kasar. Ikat rambut dilepas, lalu dipasang lagi tanpa benar-benar dirapikan. Vera mendengus pelan, suara frustrasi yang lolos tanpa dia sadari. Gila, gumamnya lirih. Ponsel itu masih berada di pangkuannya. Layar hitam. Sunyi. Terlalu sunyi. Padahal dia tahu, sunyi itu tidak akan bertahan lama. Din. Nama itu muncul di kepalanya seperti alarm yang tidak bisa dimatikan. Vera menelan ludah. Dia membayangkan layar ponsel itu menyala, nama Din muncul, atau sebaliknya, jarinya sendiri yang akhirnya tak tahan dan menekan tombol panggil. Dia mengangkat ponsel setinggi dada. Menatapnya lama. Kalau dia melapor sekarang, pikirannya berkejaran cepat, Din akan tahu semuanya. Tentang Azarin yang sudah melihat Alea.
Tentang tangis itu. Tentang kalimat-kalimat kacau yang terucap di ruang perawatan. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi bisa dihentikan. Din tidak akan diam. Vera tahu betul bagaimana pria itu bekerja ketika merasa kendali mulai lepas dari tangannya. Tenang di luar, tapi kejam dalam keputusan. Dan kali ini, yang ada di tengah pusaran itu bukan orang asing, tapi istrinya sendiri. Vera mengusap wajahnya lagi, lebih keras. Sial, bisiknya. Namun jika dia tidak melapor, pikiran itu lebih menakutkan. Azarin bukan perempuan yang bisa ditenangkan hanya dengan janji kosong. Vera baru saja melihatnya. Tekad di mata itu bukan sekadar emosi sesaat. Itu tekad seseorang yang sudah terlalu lama ditutup matanya, lalu tiba-tiba dipaksa melihat kebenaran dalam bentuk paling kejam. Jika dibiarkan, Azarin akan bergerak sendiri. Bertanya pada orang-orang yang salah. Menarik benang yang tidak seharusnya disentuh. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak akan kecil. Bukan hanya Alea yang akan terguncang. Bukan hanya Azarin. Semua bisa runtuh. Vera memejamkan mata. Kepalanya terasa berat. Dia bersandar lebih dalam ke kursi, lalu memukul setir pelan. 22. Dengan telapak tangan. Bukan karena marah, tapi karena tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa harus sekarang, Sa? Gumamnya. Dia teringat wajah Azarin di dalam mobil tadi. Tenang di luar, tapi retak di dalam. Cara suaranya bergetar ketika bertanya. Cara matanya memaksa jawaban, seolah satu-satunya cara untuk tetap berdiri adalah dengan tahu semuanya. Vera menutup wajahnya lagi. Kali ini lebih lama. Di kepalanya, suara Din terngiang. Datar, tegas, penuh kendali. Jangan libatkan Azarin. Jaga dia. Apapun yang terjadi, pastikan dia tidak tahu. Perintah itu dulu terdengar masuk akal. Bahkan terasa benar. Azarin baru melahirkan. Mentalnya rapuh. Dunia kecilnya masih berkutat pada bayi, malam tanpa tidur, dan adaptasi sebagai ibu baru. Menjauhkan dia dari luka Alea terasa seperti bentuk perlindungan. Tapi sekarang Azarin sudah tahu, dan mengetahui setengah kebenaran ternyata jauh lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Vera membuka mata, menatap lurus ke depan, ke arah jalan yang mulai ramai. Mobil-mobil lain lalu lalang, orang-orang turun naik, hidup berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu ada 3 perempuan yang terikat dalam rahasia besar, dan satu di antaranya sudah mulai menarik ujung benangnya. Tangannya kembali meraih ponsel. Jarinya menengusap layar, menyalakannya. Jam menunjukkan sore menjelang malam. Tidak ada notifikasi. Tidak ada panggilan. Lebih tepatnya, belum. Dia menekan layar, membuka daftar kontak. Nama Pak Din ada di sana. Terlihat sederhana. Tidak ada gelar. Tidak ada simbol apapun. Hanya nama. Tapi beratnya seperti batu besar di dada Vera. Dia menekan nama itu, lalu berhenti di layar panggilan. Jarinya menggantung di udara. Detik terasa panjang. Jika aku telepon sekarang, pikirnya, semuanya akan berubah. Din akan tahu Azarin sudah melangkah sejauh ini. Dan Azarin, cepat atau lambat, akan tahu suaminya juga bagian dari tembok yang selama ini menghalanginya. Vera tidak yakin pernikahan itu akan baik-baik saja setelahnya. Namun jika aku diam, Azarin bisa masuk terlalu jauh. Terlalu berbahaya. Dia menutup layar ponsel dengan kasar, meletakkannya di dashboard. Napasnya tersengal. Seperti baru saja berlari jauh. Ya Allah. Vera mengusap wajahnya sekali lagi, kali ini lebih pelan. Aku harus gimana? Dia teringat janji yang diucapkannya pada Azarin siang tadi. Aku sendiri yang akan mengantarmu. Aku janji. Janji itu kini berubah menjadi beban. Bukan karena dia tidak ingin menepatinya, tapi karena setelah pintu itu dibuka, tidak ada jalan kembali. Vera menatap pintu hotel lagi. Di balik sana, Azarin bersama anak-anaknya. Dunia kecil yang rapuh tapi jujur.
Dan Alea, di tempat lain, terkurung dalam luka yang bahkan belum sepenuhnya bisa dia ceritakan. Semua ini terlalu besar untuk ditanggung sendirian, pikir Vera. Tapi terlalu berbahaya untuk dibagi sembarangan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Mencoba menenangkan diri. Akhirnya, dia mengambil keputusan sementara. Bukan keputusan yang menyelesaikan, tapi cukup untuk menunda ledakan. Ponsel itu diambil lagi. Dia membuka pesan, bukan ke Dean, tapi ke seseorang yang jarang dia hubungi. 23. Kecuali dalam kondisi genting. Tangannya sempat ragu, lalu mengetik singkat. Tolong untuk sementara jangan libatkan wanita bernama Azarin dulu, jangan biarkan dia datang ke sana sesering mungkin. Pesan itu dikirim. Entah akan dibaca atau tidak. Entah akan diindahkan atau tidak. Setelah itu, Vera mematikan layar ponsel dan meletakkannya terbalik di kursi sebelah. Seolah dengan begitu, semua bisa berhenti sejenak. Dia menyalakan mobil perlahan, keluar dari area parkir hotel. Jalanan mulai padat. Lampu-lampu menyala satu per satu. Vera menyetir tanpa tujuan jelas selama beberapa menit, hanya berputar di sekitar kawasan itu. Kepalanya masih penuh. Dadanya masih sesak. Di satu lampu merah, mobilnya berhenti. Vera menatap pantulan wajahnya di kaca depan. Wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya. Mata yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Aku cuma mau melindungi kalian, bisiknya pada pantulan itu. Tapi kenapa rasanya aku malah bikin semuanya lebih rumit. Lampu hijau menyala. Mobil kembali bergerak. Sementara di dalam hotel, Azarin berjalan melewati lobi dengan langkah pelan. Dia menyapa resepsionis dengan anggukan singkat, lalu menuju lift. Pintu lift tertutup, membawa dirinya naik perlahan. Di cermin lift, bayangannya terlihat asing. Seorang perempuan bercadar, dengan mata yang menyimpan terlalu banyak pertanyaan. Dia menatap pantulan itu, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. Aku gak akan berhenti, Kak. Aku akan cari tahu siapa yang sudah terlibat menyakitimu seperti ini. 24. Kau terlalu sibuk sekarang. Sampai jarang ke rumah lagi. Kalimat dalam bahasa Inggris itu, meluncur tanpa salam, tanpa basa-basi, tepat ketika Dean mengangkat kepalanya dari tumpukan berkas dan layar tablet yang menyala di hadapannya. Nada suara itu datar, tapi ada sesuatu yang berat di baliknya, seperti keluhan yang sudah lama dipendam. Dean menatap sosok di ambang pintu. Saddam berdiri di sana, tubuhnya sedikit lebih kurus dibanding terakhir kali mereka bertemu, bahunya tampak menegang meski senyum tipis tersungging di bibirnya. Ada bayangan lelah di matanya, tapi juga keteguhan yang tidak mudah dipatahkan. Jadi kau tamu yang dimaksud sekretarisku, ujar Dean akhirnya. Suaranya tenang, nyaris dingin, seperti biasa. Dia meletakkan pulpen di atas map coklat, lalu menunjuk sofa kulit di depan meja kerjanya. Duduklah. Sambil berdiri, Dean menekan tombol intercom. Dia meminta disiapkan teh hangat dan sedikit kudapan. Instruksinya singkat, jelas, tanpa emosi berlebih. Setelah itu, dia melangkah menuju sofa dan duduk berhadapan dengan Saddam, menyandarkan punggungnya dengan sikap waspada yang nyaris tak pernah hilang. Beberapa detik berlalu dalam hening yang canggung. "Serish di mana?" tanya Dean, memecah keheningan. Saddam menghela napas pendek. "Di arena bermain anak. Aku titipkan sebentar." Dia terkekeh pelan, suara tawa yang terdengar lebih dewasa daripada ceria. "Aku salut saja sama kamu. Bisa-bisanya bikin arena bermain anak di dalam kantor seperti ini." Dean melirik ke arah pintu yang mengarah ke lorong khusus. "Biasalah. Alina sering ke kantor. Aku tak mau dia bosan. Apalagi sebentar lagi Zayan dan Samira makin besar. Kalau kesini, setidaknya mereka bisa merasa ini tempat yang ramah, bukan sekadar gedung kerja." Saddam mengangguk pelan. Matanya menerawang sejenak, seolah membayangkan sesuatu yang tidak dia miliki. Anak-anak memang butuh ruang seperti itu. Dean menangkap perubahan nada itu.
Dia memilih tidak menanggapi, lalu langsung masuk ke inti. Jadi, ada apa gerangan kedatanganmu ke sini? Kau jarang muncul tanpa alasan. Sadam tertawa kecil, kali ini lebih terdengar nyata. Wajahnya tampak lebih hidup dibanding beberapa minggu yang lalu, saat dia lebih sering diam, menutup diri, dan tenggelam dalam kesedihan. Kau masih setajam itu. Pintu ruangan diketuk. Seorang pelayan khusus masuk, meletakkan nampan berisi teh hangat dan beberapa camilan ringan di meja rendah di antara mereka. Aroma teh langsung menyebar, hangat dan menenangkan. Setelah itu, ruangan kembali sepi. Sadam mengambil cangkirnya, meniup permukaan teh sebelum menyesap sedikit. Tangannya bergetar tipis, hampir tak terlihat. Aku kesini karena kupikir, mungkin sekarang waktu yang tepat. Din tidak memotong. Dia hanya mengamati, kedua tangannya terlipat santai di atas lutut, tapi matanya tajam. Bukankah dulu kamu ingin mendengar cerita versi aku? Lanjut Sadam. Tentang kenapa aku bisa kenal ayahmu. Tentang kenapa kami dekat. Kalimat itu membuat Din sedikit menegakkan tubuh. Tatapannya mengeras, seperti seseorang yang akhirnya mendengar kata kunci dari teka-teki lama. Aku tak lupa, jawab Din singkat. 25. Sadam tersenyum miris. Aku tahu. Kau bukan tipe yang melupakan hal seperti itu. Dia meletakkan cangkirnya, lalu menyandarkan punggung ke sofa. Napasnya terdengar lebih berat sekarang. Ayahmu bukan orang yang mudah didekati. Banyak yang segan, banyak yang takut. Tapi bagiku, dia seperti cermin. Din mengerutkan dahi. Cermin. Ya, Sadam mengangguk. Dia mengingatkanku pada seseorang yang pernah sangat berarti. Tegas, dingin, tapi menyimpan rasa tanggung jawab yang besar. Orang seperti itu tidak banyak bicara, tapi ketika bicara, semua mendengarkan. Din terdiam. Ingatan tentang ayahnya berkelebat, wajah yang jarang menunjukkan emosi, suara yang selalu terkendali. Kami pertama kali bertemu dalam situasi yang tidak menyenangkan, lanjut Sadam. Ada konflik bisnis. Aku masih muda, terlalu percaya diri, dan merasa dunia ada di tanganku. Ayahmu menghancurkan argumenku tanpa meninggikan suara. Sadam tertawa pelan, mengenang. Sejak itu, aku penasaran. Kenapa orang seperti dia bisa begitu tenang, bahkan ketika semua orang di ruangan itu menegang. Din mengangkat alis. Dan itu membuatmu mendekat. Membuatku belajar, jawab Sadam jujur. Aku datang lagi, kali ini bukan sebagai lawan. Aku datang sebagai seseorang yang ingin tahu. Hening sejenak menyelimuti mereka. Jam dinding berdetak perlahan. Namun kedekatan kami tidak sesederhana yang kau kira. Lanjut Sadam, suaranya merendah. Ada banyak hal yang tidak pernah dia ceritakan padamu. Dan mungkin, tidak ingin kau ketahui. Din tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Ayahku memang seperti itu. Misterius bahkan sampai sekarang. Ah, lebih tepatnya berulang kali beliau ingin mengatakan, tapi aku terus menolak. Sadam menatap Din lama. Kau mirip dengannya. Cara dudukmu, caramu menilai orang. Bahkan caramu menutup diri. Din tidak menyangkal. Dan mungkin itu sebabnya kau membenciku dulu, tambah Sadam. Karena kau merasa aku terlalu dekat. Terlalu tahu. Din menghela napas perlahan. Aku tidak menyukai orang yang datang dengan niat setengah-setengah. Aku tidak pernah berniat setengah-setengah, Sadam menimpali. Hanya saja, niatku tidak selalu mudah kau terima. Ruangan kembali hening. Ketegangan itu tidak meledak, tapi menggantung, berat dan pekat. Apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan, Sadam? Tanya Din akhirnya. Nada suaranya lebih rendah, lebih serius. Sadam menunduk sejenak, lalu menatap Din kembali. Aku ingin kau tahu bahwa ayahmu mempercayaiku. Bukan sebagai rekan, tapi sebagai penjaga. Kata itu membuat Din terdiam. Penjaga apa? Tanyanya, kali ini lebih pelan. Penjaga dari bahaya, jawab Sadam tanpa ragu. Dan mungkin sekarang, bahaya itu mulai menjauh padamu.
Din menyandarkan punggungnya. Dadanya terasa mengencang. Dia teringat pada banyak potongan peristiwa, keputusan-keputusan ayahnya yang dulu terasa ganjil, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. 26. Apa kamu ada hubungannya dengan Bianca? Tanya Din tiba-tiba. Alisnya terangkat sedikit, matanya menyipit. Nama itu meluncur begitu saja, namun dampaknya terasa nyata. Sadam menggeleng pelan. Tidak seperti yang kau pikirkan. Jadi kau mengenalnya? Din menimpali cepat. Aku tahu siapa dia, jawab Sadam jujur. Dan aku tahu apa yang dia inginkan darimu. Din bergerak. Dia maju sedikit ke depan, duduk dengan posisi lebih terbuka, kedua kakinya terentang, siku bertumpu di paha. Sikap tubuhnya menunjukkan kewaspadaan penuh, seperti predator yang akhirnya melihat bentuk ancaman di kejauhan. Jelaskan, katanya singkat. Sadam menarik napas panjang. Aku tidak punya hubungan khusus dengannya. Tidak pernah. Tapi aku memang berperan dalam membuatnya menjauh. Tatapan Din menajam. Atas inisiatifmu sendiri. Tidak, jawab Sadam tenang. Atas permintaan ayahmu. Kalimat itu membuat Din terdiam. Untuk sesaat, dia hanya menatap Sadam, mencoba mencari celah kebohongan. Namun yang dia lihat hanyalah ketenangan yang tidak dibuat-buat, ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan perannya. Ayahku, ulang Din, lebih pelan. Tuan Argatama. Sadam mengangguk. Beliau yang memintaku memastikan Bianca tidak lagi mengusik hidupmu. Terutama istrimu. Nama Azarin tidak diucapkan, tetapi terasa jelas menggantung di udara. Din berdiri. Langkahnya pelan tapi mantap saat dia berjalan mendekati jendela besar. Kota Dubai terbentang di luar sana, gedung-gedung menjulang, cahaya senja memantul di kaca-kaca tinggi. Pemandangan yang biasanya memberinya rasa kendali, kini terasa asing. Bagaimana caramu melakukannya? Tanya Din tanpa menoleh. Dengan cara yang tidak meninggalkan jejak, jawab Sadam. Dan tanpa kekerasan. Din berbalik perlahan. Aku tidak tertarik pada cara elegan jika itu berarti manipulasi. Sadam tersenyum tipis. Justru karena itu aku melakukannya dengan elegan. Agar kau tidak perlu terlibat. Dia menyandarkan punggungnya ke sofa, suaranya tetap stabil. Aku mendekatinya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai cermin. Aku membuatnya melihat masa depannya sendiri. Din mengerutkan kening. Maksudmu? Bianca terbiasa menang, ujar Sadam. Terbiasa mendapatkan apa yang dia mau dengan tekanan, dengan posisi, dengan uang. Tapi dia juga sangat peduli pada citra dan stabilitas. Aku hanya memperlihatkan risiko. Risiko apa? Din mendesak. Sadam menatapnya lurus. Risiko kehilangan lebih banyak daripada yang bisa dia menangkan. Din tidak memotong. Dia menunggu. Aku tidak menyentuh perusahaanmu. Lanjut Sadam. Aku tidak menyentuh keluargamu. Aku hanya membuka beberapa pintu informasi yang selama ini tertutup. Tentang bagaimana langkah-langkahnya bisa berbalik menghantam dirinya sendiri. Tentang bagaimana konflik yang dia ciptakan bisa menarik perhatian pihak-pihak yang jauh lebih berbahaya baginya. Din terdiam. Kau mengancamnya. 27. Tidak. Sadam menggeleng. Aku memberinya pilihan. Menarik diri dengan tenang, atau melanjutkan permainan dengan risiko yang tidak lagi bisa dia kendalikan. Hening kembali menyelimuti ruangan. Din merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan kemarahan, tapi kesadaran pahit bahwa selama ini ada tangan lain yang bergerak di balik layar hidupnya. Dan ayahku tahu semua ini, ucap Din lirih. Dia yang memulainya, jawab Sadam lembut. Pak Argatama tidak ingin kau terjebak dalam konflik yang bukan kau ciptakan. Dia ingin kau membangun hidupmu sendiri, tanpa bayang-bayang perjanjian lama yang tidak pernah kau setujui. Din memejamkan mata sejenak. Wajah ayahnya terlintas, sosok yang kini memilih menghabiskan hari-harinya di panti lansia, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang dulu dia kuasai. Pilihan itu dulu dia anggap sebagai bentuk pelarian. Kini, maknanya terasa berbeda.
Kapan semua ini dimulai? Tanya Din pelan. Sejak istrimu datang menemuinya di panti dan beliau melihat tangis kesedihan yang baru pertama kali dilihat, jawab Saddam tanpa ragu. Din tertawa pendek, tanpa humor. Dia bahkan tidak memberitahuku. Dia tahu kau tidak akan menyukainya, ujar Saddam. Kau selalu ingin menghadapi segalanya sendiri. Din membuka mata. Tatapannya kembali tajam, tapi kali ini ada sesuatu yang rapuh di baliknya. Dan kau? Kenapa kau mau melakukannya? Saddam terdiam beberapa detik. Karena aku berutang pada ayahmu. Dan karena aku tahu rasanya kehilangan kendali atas hidup sendiri. Din menatapnya lama. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Saddam tidak langsung menjawab. Dia berdiri, melangkah mendekat, namun berhenti pada jarak yang aman. Tidak semua hal disembunyikan untuk menyakitimu, Din. Beberapa disembunyikan agar kau tetap utuh. Din mengepalkan tangannya. Aku bukan anak kecil. Aku tahu. Saddam mengangguk. Justru karena itu aku bicara sekarang. Suara tawa anak kecil kembali terdengar samar dari kejauhan. Dunia di luar ruangan itu terus berjalan, seolah tidak peduli pada lapisan rahasia yang baru saja terkuak. Apa Bianca benar-benar sudah menjauh? Tanya Din. Untuk saat ini, jawab Saddam. Dia cukup cerdas untuk tahu kapan harus mundur. Untuk saat ini, ulang Din. Saddam mengangguk. Bahaya jarang benar-benar pergi. Biasanya hanya berubah bentuk. Din berjalan kembali ke sofanya, lalu duduk perlahan. Dia mengusap wajahnya dengan satu tangan, menarik napas panjang. Jika ayahku masih mengatur hal-hal seperti ini dari kejauhan, berarti dia masih melindungimu, potong Saddam. Hening kembali jatuh, namun kali ini terasa berbeda. Tidak lagi pekat, melainkan syarat pertanyaan. Aku ingin menemuinya, kata Din tiba-tiba. Saddam mengangkat kepala. Sekarang. Segera, jawab Din. Aku ingin mendengar langsung darinya. Saddam mengangguk pelan. Dia mungkin tidak akan mengatakan semua yang kau harapkan. Aku tahu. Din berdiri. Tapi aku perlu mendengarnya. 28. Tatapan mereka bertemu sekali lagi. Tidak lagi penuh kecurigaan, namun juga belum sepenuhnya percaya. Terima kasih, ucap Din akhirnya, suaranya rendah. Saddam tersenyum tipis. Dia tidak menjawab. Senyum itu seperti garis tipis antara kelegaan dan sesuatu yang belum selesai. Din berdiri setengah, lalu kembali duduk. Seolah ada dorongan yang menahannya untuk tidak langsung mengakhiri percakapan ini. Dadanya terasa belum lega. Ada satu ganjalan yang terus mengetuk dari dalam, semakin keras sejak foto di figura itu terlintas kembali di kepalanya. Sekali lagi aku tanya, kata Din pelan, matanya menatap lurus ke arah Saddam. Apa yang masih kau sembunyikan dariku? Selain perintah ayahku agar kau membantuku di balik layar. Aku yakin ada hal lain. Saddam tidak langsung menjawab. Dia tetap duduk dengan posisi santai, satu kaki disilangkan, tangan bertumpu di sandaran sofa. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk pertanyaan seberat itu. Masih ingin diam? Din menekan. Saddam menggeleng pelan. Bukan penolakan, lebih seperti tanda bahwa dia akan bicara, tapi dengan caranya sendiri. Dia merogoh saku celana, mengeluarkan dompet kulit yang terlihat sudah lama digunakan. Dari dalamnya, dia menarik selembar foto lama, sedikit pudar di sudut-sudutnya. Dia meletakkannya di atas meja kaca di antara mereka. Kau ingin mempertanyakan soal foto ini? Ujar Saddam ringan. Din sontak melirik ke bawah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Foto itu tidak asing. Terlalu tidak asing. Seorang anak laki-laki kecil berdiri canggung di samping anak lain yang lebih kurus, keduanya tersenyum kikuk ke kamera. Wajah itu, wajahnya sendiri. Rahang Din mengeras. Sejak awal memasuki kamar Saddam dan melihat figura foto serupa, dia sudah yakin. Namun dia menahan diri, menunggu penjelasan langsung, bukan asumsi. Namun Saddam justru menarik kembali foto itu sebelum Din sempat menjangkaunya.
Aku tidak akan menjelaskan apapun, kata Saddam santai. Yang pasti, kita teman masa kecil. Cuma sekarang kau sudah dewasa, dan sikapmu tetap seperti dulu. Tidak pernah berubah. Din mendengus pelan. Aku masih ingin menjadi temanmu. Lanjut Saddam, nada suaranya ringan namun mengandung sindiran yang jelas. Tapi ya, kau selalu menolaknya. Sekarang aku tidak akan mengemis lagi. Din berdecap, jelas kesal. Jangan membesar-besarkan. Saat itu kita hanya bertemu sekali. Kau kesepian, lalu mengajakku berteman. Itu bukan definisi teman masa kecil. Saddam ikut berdecap, tak kalah tajam. Oh, jadi menurutmu, satu pertemuan tidak cukup untuk dianggap berarti. Tidak cukup untuk kau klaim seolah kita tumbuh bersama, balas Din dingin. Ah, Saddam menyeringai. Kalau begitu, definisi berteman versi kita memang berbeda. Aku ingat kau yang pertama kali meminjamkan mainanmu. Kau yang bilang, kalau bosan, boleh main bareng. Itu cukup buatku. Din terdiam sepersekian detik. Ingatan samar itu seperti kilatan kecil yang nyaris luput. Dia menegakkan punggungnya, menolak memberi celah. Aku anak kecil saat itu, katanya. Anak kecil mudah bicara, dan orang dewasa mudah lupa. Saddam membalas cepat. Din menatapnya tajam. Kau sengaja menghindar lagi. Tidak. Saddam mengangkat bahu. Aku hanya tidak ingin menjelaskan sesuatu yang seharusnya kau ingat sendiri. 29. Jadi ini caramu menagih janji. Din menyipitkan mata. Janji yang bahkan tidak jelas aku buat. Kau bilang. Saddam mencondongkan tubuhnya sedikit, menirukan nada Din dengan berlebihan. Aku akan mempertimbangkan pertemanan ini kalau kau jujur soal siapa dirimu. Aku menunggu. Din mendengus. Dan kau tetap tidak jujur. Aku jujur sejauh yang kau siap dengar, balas Saddam enteng. Percakapan itu berputar-putar, seperti dua orang yang saling dorong di lingkaran kecil, tidak benar-benar ingin keluar, tapi juga enggan mengalah. Din dengan sikap dinginnya, gengsi yang melekat seperti jas mahal yang tak pernah dilepas. Saddam dengan humor khasnya, tak pernah lelah menyodorkan tangan, meski berkali-kali ditolak. Aku tidak butuh teman yang bermain teka-teki, ujar Din akhirnya. Sayang, kata Saddam, senyumnya melebar. Aku justru ahli di situ. Din menggeleng, kali ini ada garis tipis senyum yang lolos tanpa izin. Ia cepat-cepat menahannya. Menyerahlah, katanya. Aku tidak akan mengingat sesuatu yang tidak ingin kuingat. Saddam berdiri. Dia melangkah mendekat, lalu tanpa permisi duduk di sofa yang sama, terlalu dekat untuk ukuran Din. Sebelah lengannya melingkar santai di bahu Din, seolah mereka memang sudah berteman lama. Din refleks menegang. Apa-apaan ini? Pasrah saja, ujar Saddam ringan. Kau terlalu kaku. Din menghela napas panjang, akhirnya membiarkan. Kau menyebalkan. Aku sering dengar itu. Saddam terkekeh. Beberapa detik berlalu dalam diam yang aneh, tidak sepenuhnya canggung, tidak juga nyaman. Aku ke Indonesia 2 atau 3 hari lagi, kata Din tiba-tiba. Saddam menoleh cepat. Nyusul istrimu. Din mengangguk singkat. Aku ikut, ucap Saddam spontan. Din membeku. Kepalanya menoleh perlahan, menatap Saddam dengan ekspresi tak percaya. Kau apa? Tanyanya datar. Aku ikut, ulang Saddam, kali ini lebih mantap. Kali ini aku ingin ikut. Tolong. Din terdiam. Otaknya bekerja cepat, menimbang, menolak, dan kebingungan dalam waktu bersamaan. Aku ingin hidup tenang dulu dari tekanan keluarga yang haus harta. Lanjut Saddam. Dan Sehrish juga rindu Alina. Din tetap tak menanggapi, rahangnya mengeras seolah otaknya pun sedang bekerja keras. Ayolah. Aku janji tidak akan menyusahkanmu. Aku akan tinggal di hotel, bersama Sehrish. Aku akan menyewa tour guide untuk memperkenalkanku Indonesia. Dan yang pasti, aku akan menjadi sahabatmu dikala hatimu gundah, kepala sakit, datang padaku, kita minum kopi bersama, lalu bercerita. Dengan senyum sumringah,
Sadam berbicara. Din berdecap, kemudian berkata, terserah kau. Tapi ingat, sekali kau mengusik istriku, aku bisa melemparmu ke laut. Tegas Din, lalu menepis tangan Sadam dari pundaknya. Tenang saja. Aku pastikan di sana aku akan menemukan jodohku. Yang mungkin matanya semirip istrimu. Insya Allah. Belum selesai Sadam berkata, tatapan tajam Din sudah menghunus. Buru-buru Sadam mengangkat kedua, 30 tangannya. Bukan karena aku jatuh cinta sama istrimu, kawan. Tapi matanya benar-benar mengingatkanku pada adikku, Raimar. Aku mencintai adikku. Tapi aku ingin melihat matanya hidup dalam versi istriku dan anakku kelak. Dia tersenyum sembari membayangi itu terjadi. Sedangkan Din tidak menanggapi sedikit pun. 31. Bun, hari ini kita mau ke tempat kemarin lagi. Suara Alina terdengar ringan, nyaris ceria, tapi justru itu yang membuat dada Azarin mengencang. Tangannya yang sedang melipat baju di atas ranjang hotel terhenti. Dia menoleh perlahan, menatap putrinya yang duduk di sofa dengan rambut masih sedikit acak, memeluk boneka kecil kesayangannya. Ada sejuta rasa bersalah yang menumpuk di balik tatapan Azarin. Rasa bersalah karena membawa anak-anaknya kembali ke Sukabumi, padahal seharusnya mereka menikmati udara Lembang, tawa, dan liburan tanpa beban. Rasa bersalah karena diam-diam dia menarik Alina masuk ke pusaran emosinya sendiri. Dia sadar, seharusnya dia tidak egois. Tidak adil jika sakitnya, keterkejutannya, dan perasaan dibohongi soal kondisi kakaknya, harus ikut ditanggung anak sekecil itu. Azarin menelan ludah. Emang Alina masih ingin ke sana lagi? Tanyanya lembut, berusaha menahan getar di suaranya. Alina terdiam, bola matanya bergerak ke bawah, jemarinya memainkan ujung boneka. Dia seperti sedang berpikir keras, sesuatu yang jarang dilakukan anak seusianya. Lalu dia mengangguk kecil. Mau, jawabnya pelan. Setelah itu, dia menambahkan cepat, seolah takut ibunya merasa terbebani. Tapi kalau bunda nggak bisa, kita bisa cari tempat lain kok. Kalimat itu menghantam Azarin lebih keras daripada tudingan manapun. Anak itu bahkan sudah belajar menahan keinginannya sendiri demi orang tuanya. Azarin ikut terdiam, otaknya bekerja cepat, tapi buntu. Dia belum menemukan satupun cara untuk menggali kebenaran tentang Alea tanpa menabrak terlalu banyak tembok. Dia juga tahu, tidak mungkin dia hanya berdiam di hotel, menunggu waktu berjalan sementara pikirannya terus dipenuhi potongan-potongan kalimat kakaknya yang kacau. Namun di saat yang sama, dia tidak ingin lagi mengorbankan kebahagiaan anak-anaknya. Dia menarik napas panjang, lalu berjongkok di depan Alina. Tangannya mengusap lembut rambut putrinya. Baiklah, katanya akhirnya. Kita jalan-jalan aja, ya. Wajah Alina langsung berbinar. Kemana? Tanyanya antusias, matanya membesar penuh harap. Ke tempat kemarin. Azarin tersenyum kecil, lalu menggeleng. Kalau ke tempat kemarin, butuh 4 atau 5 jam lagi ke sana, nak. Capek di jalan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Gimana kalau kita cari tempat liburan di sekitar sini saja? Di Sukabumi juga banyak tempat bagus. Alina berpikir sebentar, lalu mengangguk mantap. Mau, Bun? Satu kata itu terdengar seperti izin. Azarin tersenyum lebih lebar. Ada rasa hangat yang menyelinap di dadanya. Untuk sesaat, dia bisa bernapas tanpa rasa sesak. Tunggu bentar ya, ujar Azarin. Bunda cari dulu tempat liburan yang ramah anak-anak. Dia mengambil ponselnya dari atas meja. Jarinya langsung membuka Google, mengetik kata kunci tempat liburan di Sukabumi yang ramah anak-anak. Deretan hasil muncul cepat, taman wisata, waterpark, kebun binatang mini, hingga tempat edukasi alam. Azarin menggulir layar, membaca ulasan singkat, memperhatikan rating, tapi perasaannya masih belum puas. Dia beralih ke aplikasi TikTok. Dia tahu, di sana gambarnya lebih hidup, lebih nyata. Video demi video bermunculan. Ada yang terlalu ramai, ada yang terlalu ekstrim untuk anak kecil,
ada pula yang tampak sepi dan kurang terawat. Azarin hampir menyerah, sampai akhirnya satu video membuat jarinya berhenti. Sebuah tempat wisata bernama Santasea Waterpark Sukabumi muncul di layar. Video itu menampilkan kolam renang dangkal dengan permainan air warna-warni, seluncuran kecil yang aman untuk anak-anak, serta area bermain dengan replika hewan laut besar. Anak-anak berlarian sambil tertawa, orang tua duduk di pinggir. 32. Kolam, suasananya cerah dan ramah. Azarin menonton sampai selesai, lalu membuka video lain tentang tempat yang sama. Ada juga area kebun binatang mini, tempat anak-anak bisa memberi makan kelinci dan domba. Tidak terlalu jauh dari pusat kota, aksesnya mudah, dan terlihat bersih. "Alina," panggil Azarin pelan. Dia memutar layar ke arah putrinya. "Coba lihat ini." Alina mendekat, matanya langsung terpaku pada layar. "Wah," serunya spontan. "Ada kolamnya. Ada perosotan. Bun, lucu banget." Azarin tertawa kecil. Tawanya terdengar ringan, hampir lupa bagaimana rasanya tertawa seperti ini. "Kamu suka banget." Alina melonjak kecil di tempat. "Kita kesini ya, Bun." Azarin mengangguk. "Iya, kita kesini." Alina bersorak pelan, lalu memeluk pinggang Azarin. Pelukan kecil itu membuat Azarin memejamkan mata sejenak. Dadanya menghangat, tapi juga perih. Dia sadar, setidaknya untuk hari ini, dia harus menurunkan egonya. Menunda pencarian kebenaran. Memberi ruang pada tawa anaknya terlebih dulu. Dia berdiri, kembali membereskan barang-barang dengan gerakan lebih ringan. Pakaian ganti, topi, sunblock, botol minum. Dia memastikan semua kebutuhan anak-anak siap. Dari sudut matanya, dia melihat Alina membantu mengambil sandal sendiri, wajahnya serius tapi bersemangat. Di ruangan sebelah kamar utama, Mbak Santi masih sibuk menyiapkan stroller untuk Zayan dan Zamira, untuk mengajak berjalan-jalan di seputaran hotel. Gerakannya cekatan, terlatih, seperti seseorang yang sudah sangat hafal ritme merawat bayi kembar. Zayan menggerak-gerakkan kaki kecilnya, sementara Zamira mengeluarkan suara gumaman lirih, bukan rewel, hanya seolah sedang bercakap dengan dunia yang hanya mereka pahami sendiri. Azarin menghampiri, menaruh tas kecil berisi botol susu di samping stroller. Dia mengecek satu persatu, memastikan tutupnya rapat, susu cukup, dan kain lap terselip di tempat yang mudah dijangkau. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Ada sisa-sisa lelah yang belum benar-benar pergi, bercampur dengan rasa ingin menebus sesuatu. "Kita mau jalan-jalan sebentar," ujar Azarin akhirnya, memecah kesunyian kecil di ruangan itu. "Ke tempat main air. Anak-anak pasti senang." Mbak Santi menoleh, senyum langsung merekah di wajahnya. "Wah, bagus itu, Bu. Biar Alina gak bosan. Dari kemarin kan lebih banyak di jalan sama di hotel." Azarin mengangguk pelan. Dia tidak menambahkan apapun. Tidak menjelaskan bahwa keputusan ini lahir dari pergulatan panjang di kepalanya, dari rasa bersalah yang terus menggerogoti, dari kesadaran bahwa anak-anaknya berhak atas hari yang ringan, meski dirinya sedang tidak baik-baik saja. Mbak Santi melirik jam di pergelangan tangannya, lalu berkata, "Kalau gitu, saya hubungi Mbak Vera aja, Bu. Biar dianterin. Kan lebih enak rame-rame." Refleks Azarin menggeleng. Gerakannya cepat, hampir terlalu cepat, seolah takut keputusan itu terlambat keluar. "Gak usah, Mbak," katanya. "Kita pesan mobil aja." Mbak Santi tampak sedikit heran, tapi tidak membantah. "Oh, baik, Bu." Azarin menarik napas pelan. Dia lalu menambahkan dengan nada lebih tenang, seolah sekadar memberi alasan ringan, "Hari ini Mbak Vera lagi ada urusan penting. Nganter ibunya jenguk keluarganya. Jadi gak enak kalau kita ganggu." Itu tidak sepenuhnya bohong. Azarin tahu betul hari ini Vera pasti berada di rumah sakit jiwa, mendampingi uminya ke rumah sakit jiwa. Dan bukan karena perdebatan mereka kemarin Azarin memilih menjauh. 33.
Melainkan karena dia benar-benar tidak ingin menambah beban perempuan itu. Vera sudah terlalu banyak berdiri di tengah, terlalu sering menjadi perantara, terlalu lama memikul rahasia yang bukan miliknya. Mbak Santi mengangguk paham. Oh, iya, Bu. Kalau begitu saya siap-siap saja. Azarin mengambil ponselnya, membuka layanan pemesanan kendaraan daring. Jarinya bergerak cepat, memasukkan titik jemput hotel dan tujuan wisata. Tidak lama, notifikasi muncul, mobil dalam perjalanan, estimasi tiba 10 menit. Mobilnya sebentar lagi sampai, kata Azarin. Baik, Bu. Mereka kembali sibuk dengan persiapan. Mbak Santi memasukkan beberapa popok, tisu basah, dan botol tambahan ke dalam tas besar. Azarin memeriksa kembali barang-barang Alina. Gadis kecil itu sudah mengenakan sandal dan topi, berdiri di depan cermin sambil berputar-putar, jelas tak sabar. Kita beneran mau main air, Bun? Tanya Alina, matanya berbinar. Iya, jawab Azarin sambil tersenyum. Tapi nanti kita beli baju renang di sana ya. Bunda lupa bawa dari rumah nenek. Yai. Alina melompat kecil, hampir kehilangan keseimbangan, lalu tertawa. Kemudian, mereka turun ke lobi hotel. Azarin yang sudah mengenakan cadar dengan baik, kini mendorong stroller ganda dengan hati-hati. Zayan dan Zanmira berbaring berdampingan, mata mereka terbuka lebar, mengamati sekitar dengan rasa ingin tahu yang polos. Mereka tidak tidur, tapi juga tidak rewel. Seolah mengerti hari ini ibunya butuh kerja sama kecil dari mereka. Alina berjalan di samping Azarin, langkahnya ringan, sesekali melompat kecil seperti tidak ingin membiarkan kakinya benar-benar menyentuh lantai terlalu lama. Mbak Santi mengikuti di belakang, membawa tas bayi yang besar, tas tambahan untuk pakaian, dan satu tas kosong yang memang disiapkan untuk belanja dadakan nanti. Di depan hotel, mobil yang mereka pesan sudah menunggu. Sopir turun sebentar, membantu membuka bagasi. Mbak Santi sigap mengatur stroller agar muat, sementara Azarin memastikan Alina duduk, dan kedua anak kembarnya berada di pangkuannya bersama Mbak Santi dengan aman. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Perjalanan menuju Santasea Waterpark Sukabumi tidak terlalu lama. Jalanan cukup ramai, tapi tidak macet. Dari jendela mobil, Azarin melihat kota berlalu dengan wajah yang berbeda dari kemarin. Tidak lagi terasa seperti tempat pulang yang berat, tapi seperti ruang antara, tempat dia bisa berhenti sebentar sebelum melangkah lagi. Alina terus bercerita sepanjang jalan. Tentang perosotan yang ingin dia coba, tentang kolam yang katanya ada ember besar tumpah dari atas. Azarin menanggapi dengan senyum dan anggukan, sesekali tertawa kecil. Dia berusaha hadir sepenuhnya, meski pikirannya masih sesekali melayang pada wajah Alea, pada tatapan kosong kakaknya, pada kalimat-kalimat terputus yang belum menemukan makna. Sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba. Gerbang Santasea Waterpark Sukabumi terlihat cerah, dengan patung-patung hewan laut besar menyambut di pintu masuk. Suara air, tawa anak-anak, dan teriakan gembira langsung menyergap telinga. Alina hampir melonjak keluar dari mobil sebelum Azarin menahannya. Pelan-pelan, katanya sambil tertawa. Satu-satu. Begitu mereka masuk, Alina langsung terpaku. Matanya membesar, wajahnya bersinar. Bun, banyak banget. Azarin tersenyum. Ada rasa hangat mengalir di dadanya. Dia melihat sekeliling. Kolam dangkal dengan air jernih, seluncuran kecil berwarna-warni, dan area bermain yang memang dirancang aman untuk anak-anak. Beberapa orang tua duduk di pinggir kolam, mengawasi sambil sesekali tertawa. 34. Mbak Santi langsung menunjuk deretan kios kecil di dekat pintu masuk. Bu, di sana kayaknya ada yang jual baju renang. Azarin mengangguk. Iya, kita beli dulu. Mereka memilih baju renang sederhana untuk Alina. Tidak mahal, tidak istimewa, tapi cukup membuat Alina melompat kegirangan saat mencobanya. Lucu. Serunya, berputar di depan cermin kecil kios. Azarin tertawa. Iya, lucu.
Setelah berganti, Alina hampir berlari menuju kolam. Azarin duduk di bangku panjang dekat area bermain, stroller si kembar di sampingnya. Dia mengawasi Alina dengan saksama, jantungnya sedikit berdegup tiap kali anak itu meluncur dari perosotan kecil. Di sela-sela suara air dan tawa, Azarin akhirnya merasa dadanya sedikit lebih longgar. Setidaknya hari ini, dia berhasil menepati satu janji kecil pada dirinya sendiri, tidak membiarkan luka orang dewasa mencuri tawa anak-anak. Namun di balik senyum yang dia pertahankan, dia tahu ini hanya jeda. Hanya satu hari yang dia curi dari badai yang menunggu. Dan ketika hari ini berakhir, pertanyaan-pertanyaan itu akan kembali, menuntut jawaban, menuntut keberanian yang mungkin belum sepenuhnya siap dia miliki. Sepulang dari permandian, langit Sukabumi sudah mulai meredup. Sisa cahaya matahari menggantung malu-malu di balik awan, meninggalkan semburat jingga yang perlahan pudar. Tubuh-tubuh kecil kelelahan dengan cara yang menyenangkan, kelelahan yang lahir dari tawa, air, dan kebebasan sesaat. Azarin mengajak mereka makan malam. Dia memilih sebuah pusat perbelanjaan yang tidak terlalu ramai, cukup nyaman dan aman, terutama untuk Alina. Selain itu, di tempat seperti itu, dia bisa mengatur segalanya dengan lebih terkontrol. Mobil sewaan melaju tenang menuju Mall Sukabumi, meninggalkan jalanan yang mulai dipenuhi lampu-lampu kendaraan. Alina duduk manis di kursinya, rambutnya masih sedikit lembab, wajahnya berseri seperti anak yang baru saja memenangkan hari. Dia bersandar ke arah Azarin, sesekali menguap kecil. "Kita makan di sini ya, nak," ucap Azarin lembut. "Ada makanan yang kamu suka." Alina menoleh cepat. "Sushi." Azarin tersenyum di balik cadarnya. Senyum itu tidak terlihat, tapi terasa dari caranya mengangguk dan dari sorot matanya yang menghangat. "Iya, sushi." Begitu tiba, mereka masuk ke sebuah restoran Jepang yang cukup ramah anak. Lampu-lampu temaram, musik pelan, dan aroma nasi hangat bercampur saus khas menyambut mereka. Mbak Santi membantu mendorong stroller masuk, sementara Azarin menggandeng Alina. Mereka memilih meja yang agak ke pinggir, tidak terlalu dekat dengan lalu lalang. Setelah memesan beberapa menu favorit Alina dan makanan ringan untuk dirinya sendiri, Azarin kembali fokus pada anak-anak. Zayan dan Zamira mulai menunjukkan tanda-tanda lapar. Azarin menyiapkan botol susu dengan tenang, gerakannya terlatih, seolah segala kegaduhan di dunia bisa diredam hanya dengan rutinitas kecil ini. Dia menyandarkan botol ke mulut masing-masing bayi, mengawasi dengan penuh perhatian. Alina memperhatikan dari samping. "Bunda capek gak?" tanyanya polos. Azarin menoleh, sedikit terkejut. Pertanyaan itu datang begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Dia menggeleng pelan. "Gak. Kalau Alina senang, Bunda gak capek." Alina tersenyum kecil, lalu mendekat, menyandarkan kepala ke lengan Azarin. Tidak ada darah yang sama di antara mereka, tidak ada ikatan lahiriah yang bisa dibanggakan. Namun kelekatan itu nyata, dan terasa hangat. Saat makanan datang, Zayan dan Zamira sudah terlelap. Napas mereka teratur, wajah kecil mereka damai. Azarin menutup stroller sedikit agar cahaya tidak mengganggu. 35. Dia lalu menyuapi Alina. Gadis kecil itu beberapa kali menolak dengan alasan ingin makan sendiri, lalu kembali meminta disuapi. Mereka tertawa kecil, saling menggoda, menciptakan suasana hangat yang nyaris membuat Azarin lupa pada beban yang sejak tadi mengendap di dadanya. Namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Di sela-sela gerakan menyendok nasi, mata Azarin menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sekelompok orang baru saja masuk. Rombongan besar. Ada yang sudah berusia lanjut, ada pasangan dewasa, remaja, dan anak-anak kecil yang berlarian kecil sebelum ditegur. Tapi bukan itu yang membuat jantung Azarin mendadak berhenti berdetak. Seorang pria berjalan di tengah rombongan itu. Tinggi, rapi, wajahnya bersih dengan rahang tegas. Cara jalannya tenang, percaya diri, seperti seseorang yang terbiasa berada di tengah banyak orang.
Dunia Azarin seolah menyempit hanya pada satu titik itu. Tangannya berhenti bergerak. Sendok menggantung di udara. Napasnya tertahan di balik cadar. Ada angin tak kasat mata yang menghantam dadanya, membuat tubuhnya menegang tanpa aba-aba. Itu dia, pria itu. Sebelum pikirannya sempat menyusun alasan, tubuh Azarin sudah bergerak. Dia berdiri begitu saja, membuat kursinya bergeser sedikit. Mbak Santi dan Alina langsung menoleh bersamaan. "Bun," Alina memanggil bingung. Azarin tidak menjawab. Langkahnya meluncur pelan, tapi pasti, seperti seseorang yang ditarik oleh tali yang tak terlihat. Rombongan keluarga itu sudah duduk tak jauh dari mejanya. Mereka sedang membuka menu, bercakap ringan, tidak menyadari badai kecil yang tengah mendekat. Azarin berhenti di hadapan meja mereka. Satu persatu wajah menoleh ke arahnya. Ada rasa heran, ada rasa asing. Tak satu pun yang mengenalnya. Memang, Azarin tidak mengenal mereka. Dia hanya mengenal satu orang di meja itu. "Maaf mengganggu," ucapnya akhirnya. Suaranya lembut, terkontrol, meski dadanya bergetar hebat. "Aku mau tanya, Mas ini Rayandra, kan?" Bertanya sembari menunjuk pria itu, tepat ke sasaran. Rayandra tertegun sejenak, lalu mengangguk sopan. "Iya." Kebingungan langsung menyebar di antara anggota keluarga. Seorang wanita di samping Rayandra menoleh, alisnya berkerut. "Sayang, kamu kenal dia?" Rayandra kembali menatap Azarin. Lama. Matanya menyusuri sosok perempuan bercadar di depannya, mencoba mencari ingatan yang terasa kosong. Dia menggeleng perlahan. Sepertinya tidak. Kata-kata itu menghantam Azarin lebih keras daripada tamparan. Rahangnya mengeras di balik cadar. Napasnya tersangkut di tenggorokan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pria ini tidak mengenalinya? Dia tidak lupa, tidak pernah. Dia masih ingat dengan jelas hari itu. Tetap saat dia baru siuman dari koma, pasca melahirkan. Wajah kakaknya yang datang dengan senyum sumringah saat memperkenalkan Rayandra sebagai calon suaminya. Saat itu, Rayandra melihatnya. Hanya sebentar. Tapi momen itu terpatri di ingatannya, wajah Rayandra. Dan kini, pria itu berdiri di depannya, hidupnya berjalan terus, sementara luka yang ditinggalkannya masih bernanah di tempat lain. "Tidak apa-apa," kata Azarin akhirnya, suaranya tetap tenang meski emosinya bergejolak. "Halo, saya Azarin." Nama itu meluncur pelan, tapi mengandung berat yang luar biasa. 36. "Boleh bicara sebentar, Mas Rayandra?" Lanjutnya. Nada suaranya halus, nyaris sopan, namun ada getaran emosi yang ditahan mati-matian. Wajah Rayandra seketika berubah. Warna di wajahnya surut. Senyumnya lenyap. Matanya membelalak sedikit, seolah nama itu membuka pintu kenangan yang selama ini terkunci rapat. Azarin menangkap perubahan itu. Dan di sanalah dia tahu pria ini mungkin lupa dirinya, lupa pertemuan singkat itu, tapi nananya tidak. Suasana di meja itu mendadak sunyi. Keluarga Rayandra saling berpandangan, tak mengerti. Mbak Santi di kejauhan berdiri gelisah, sementara Alina menatap ibunya dengan wajah penuh tanya. Azarin berdiri tegak, meski lututnya hampir goyah. Di dadanya, satu kesadaran muncul dengan jelas dan menakutkan, pertemuan ini bukan kebetulan. Dan apapun yang akan terungkap setelah ini, tak akan sederhana.